Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh saat ini saudaraku. Ini adalah saat yang terindah, di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu Urapi hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu. Saat di hadirat-Mu, Amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Allah. Saat ku angkat tangan, menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Haleluya. Saat ku menyembah, Urapi hamba-Mu. urapi hamba-Mu Tuhan, Katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpin. Yes Lord. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah, urapi hamba-Mu. urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku, saat ku menyembah, urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Oh, di hadirat-Mu. Di
Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mempersiapkan hidup kami. Kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari ketika kita hidup sebagai orang percaya, selama kita masih hidup di dunia ini, tanpa kita sadari, kita selalu diperhadapkan kepada pilihan hidup. Ada dua pilihan hidup yang harus kita pilih selama kita masih hidup di dunia ini. Dan kita tidak bisa menghindari akan hal ini, saudaraku. Selalu kita diperhadapkan kepada pilihan hidup ini. Kenapa saya katakan bahwa kita tidak bisa menghindari akan hal ini? Karena begini, ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir, kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, pilihan hidup yang harus kita tentukan sejak sekarang ini adalah apakah kita mau memilih keselamatan hidup kekal ketika nanti waktu hidup kita di dunia ini berakhir, atau kita memilih kehinaan dan kengerian, kebinasaan yang kekal ketika nanti masa hidup kita di dunia ini berakhir. Tentu sebagai orang percaya, kita akan menjawab, kita memilih keselamatan hidup kekal. Persoalannya adalah ketika kita berkata kita memilih keselamatan hidup kekal, ini bukan tanpa konsekuensi. Ada konsekuensinya. Konsekuensi bagi orang-orang yang mau memilih keselamatan hidup kekal adalah sepanjang umur hidup kita, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita harus tetap ada dalam kekudusan Tuhan. Kita harus tetap hidup dalam kesucian Tuhan. Dan di sepanjang hari-hari hidup kita, selama hidup di dunia ini, kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Dan ini wajib, saudaraku. Kalau kita hidup mengenakan pikiran dan perasaan Allah, berarti di dalam setiap gerak kehidupan kita, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Ingat sekali lagi, kalau kita berkata kita memilih keselamatan hidup kekal, maka konsekuensinya adalah kita harus hidup sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Jika kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, atau jika kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang sama seperti pikiran dan perasaan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, maka dapat dipastikan setiap tindakan hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan saya harus katakan, saudaraku, ini tidak gampang. Sebab untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, berarti seluruh fokus hidup kita harus diarahkan tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya dan bukan yang lain. Yang artinya kita sudah tidak boleh lagi mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Saya sudah katakan tadi, untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu tidak mudah. Saudaraku, satu contoh yang sangat jelas.
Ketika Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, maka seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Petrus ini, kalau kita melihatnya dengan kacamata kita sebagai manusia biasa, dengan pikiran kita sebagai manusia biasa, maka kita semua pasti akan mengakui apa yang Petrus lakukan itulah yang terbaik. Karena tindakan Petrus itu seperti membela Tuhan Yesus. Karena Petrus tidak ingin Tuhan Yesus menderita. Tetapi persoalannya adalah apa yang dikatakan Petrus itu tanpa ia sadari. Pikirannya itu adalah pikiran yang berasal dari iblis. Dan memang apa yang Petrus katakan itu bukan pikiran yang berasal dari Allah, tetapi pikiran yang berasal dari iblis. Sebab di dalam Matius 16 ini ayat 23, firman Tuhan katakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi di sini jelas sekali, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak serius untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang sama seperti dengan pikiran dan perasaan Kristus, maka seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, setiap tindakan hidup kita yang tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus pasti tidak berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Oleh karenanya kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita berkata kita mau memilih keselamatan hidup yang kekal, maka kita hanya punya satu pilihan: hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, yang juga artinya kita sudah tidak boleh lagi membiarkan pikiran dan perasaan kita diikat atau terikat dengan berbagai keinginan-keinginan diri dan hawa nafsu diri yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging untuk menikmati dunia ini. Saudaraku, jadi di dalam menjalani hidup ini, menentukan pilihan hidup kita untuk kehidupan kekal itu tidak semudah yang kita pikirkan. Memang kerinduan hati kita rindu tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tetapi persoalannya adalah supaya kerinduan hati kita itu menjadi kerinduan yang nyata. Setelah nanti kita berada di balik kematian, maka kita harus mengambil keputusan meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Dan itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, di mana firman Tuhan berkata, kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa demikian? Karena orang yang masih hidup mengasihi dunia ini, masih mengingini dunia ini, ia tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Padahal seperti yang firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga tetap hidup selama-lamanya. Ini yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Firman Tuhan katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa hidup melakukan kehendak Allah? Kita bisa hidup melakukan kehendak Allah kalau di sepanjang hari-hari hidup kita
kita hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang sama dengan pikiran dan perasaan Kristus. Jika kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, kita tidak akan pernah hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan kita harus benar-benar menyadari standar kehidupan orang percaya, standar kehidupan orang Kristen, standar kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita tidak pernah hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, sampai kita menutup mata, kita tidak pernah memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Ingat saudaraku, selama yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia, atau dalam keadaannya yang sama seperti kita saat ini, Tuhan Yesus dengan tegas menolak semua tawaran iblis yang ditawarkan kepada Tuhan Yesus untuk memiliki dunia ini dengan segala kemegahannya. Semua itu ditolak dengan tegas. Nah, saat ini kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran yang seperti itu. Persoalannya selama ini adalah apakah kita menolak tawaran itu? Atau ternyata selama ini kita hidup menikmati apa yang ditawarkan iblis, apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Saudaraku, mari kita sadar sebelum terlambat. Sekali lagi saya katakan, mari kita sadar sebelum terlambat. Lalu tentukan pilihan hidupmu yang tepat, sebab jika tidak, engkau akan binasa di kekekalan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami disadarkan oleh firman-Mu dan kami mau mengambil keputusan. Kami mau meninggalkan cara hidup kami yang salah selama ini, dan di sisa waktu hidup kami yang masih ada saat ini, kami mau berjuang untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang umur hidup kami, supaya pada akhirnya kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.